Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Rois Jumlah MWTS Sahabat Bidang yang terhormat Ketua Tanjuriyah NU MWTS Sahabat Bidang jajaran dan dari sahabat-sahabat pengurus Pasisnu beserta tim IT-nya yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormati, sesuai dengan undangan agenda rapat kita rapat harian kita pada malam hari ini yang pertama yaitu membahas tentang pelaksanaan peringatan Hari Santri, dan yang kedua tindak lanjut tentang pembangunan kantor MWT Kecamatan Bidang. Nanti bisa melengkapi kepengurusannya dan kepanitiaan. Dan selanjutnya masalah koin NU, nanti dari ketua Pasisnu untuk melaporkan kegiatan atau yang akan mengadakan kegiatan koin NU di MWT Kecamatan Bidang. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak-bapak yang menghormati, marilah acara kita malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan kitab dan harapan apa yang kita musyawarahkan dan kita rencanakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan pada ketua untuk memimpin adanya rapat pada malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Para alim, ulama, kiai, hati, jajaran Surya MWTS Bunda yang berhormati Bajo-bajo jajaran panitia di samping Pasisnu MWTS Bunda Joyo Rahimahullah. Langsung mawon pada wonten ing dalu menika kita lagi bahas pinten-pinten perkawis terkait kegiatan MWC. Wau sakderengipun kula mriki kula ngendani Pak Haji Zakaria. Yang pertama ingkang badhe kita bahas menika persiapan Hari Santri. Wau Mas Zahid Munir. Semuanya terus sonten kala wau antawis jam 3 sonten kawula dilalah niku wonten undangan saking PCNU. Pokok acaranya pun koordinasi membahas kegiatan Hari Santri Nasional
saged kawataraken bilih peringatan Hari Santri tahun 2020 menika benten dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya menika kathah kegiatan sangat macam-macam banget. Untuk 2020 menika keranten belum dicabutnya status wabah pandemi COVID-19. Seperti ini masih fluktuatif, timbul tenggelam di dalam umum. Nah, itu kegiatan akhirnya digelar beberapa kegiatan. Tadi disebutkan ada sekitar 9 pokok itu. Salah satunya nanti yang bisa diikuti yaitu lomba baca tahlil. Lomba baca tahlil ini diikuti oleh LDNO se-Kabupaten Tulungagung. Kemudian baca kitab kuning tetap. Kemudian ada lagi senam santri Nusantara. Kemudian ada saya bacakan dulu. Dari pencaksilat juga ada. Kemudian apel dari santri, lomba terbang manten, terus lomba arah manten menika nggih. Menika ingkang dipun bidhangi saking kawan-kawan bumi. Lajeng malih wonten pujian sakderengipun salat. Lajeng wonten malih senam HSN pengajian menika rumah dari santri puncak maupun dari santri pengajian seperti lampu. Dan juga ada khotbah. Total agenda kegiatannya ada 9. Dan untuk senam dari lomba senam ini tempatnya dipusatkan di Pantai Guman yang nanti akan dikoordinasi oleh naungan lembaga pendidikan menarik. Mereka sekilas lajeng kalau awan. Gimana itu apa? Senam, lomba senam dari santri. Senam Nusantara. Kalau sholatkan nanti ada surat edaran dari PCN. Semua agenda kegiatannya resmi nanti yang dikirimkan oleh PCN masing-masing. Dan tadi saya tanyakan kalau MBC mempunyai inisiatif menghendaki adanya peringatan dari santri sendiri apa bisa? Bisa. Tentu dalam hal ini kita harus mengatur waktu agar tidak crash jadwalnya dengan yang benar gitu. Mengingat mulai 1 minggu ke depan, ini mulai tanggal 17 sampai akhir Oktober itu kegiatannya kayaknya full. Jadi kegiatannya hanya selang 1 hari. Upacaranya ada, tapi cuman diplot oleh masing-masing menarik. Jadi kegiatannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena jumlah peserta apel hari santri di halaman Pemkab itu sangat dibatasi, sehingga barangkali nanti kalau menjadi pengiriman yang model bagaimana nanti bisa disampaikan MWT se-Kabupaten Tulungagung pada saat rapat koordinasi di itu yang bisa kami sampaikan. Koordinasi mangke wonten usulan kegiatan dari MWT menika langkung prayogi pripun amreksanipun soalipun mungkin ada MWC menika mboten ngawontenaken nggih. Kalau kita kegiatan kan reken Pak. Nggih. Wibone mana kok MWC kok menengah lebih menika gudang. Kami menika informasi sekilas segede yang saya aturaken wonten kirang pripun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus sak tampunipun mencagataken nanging Pak Sahrul Munir bahwa di kegiatan upacara peringatan Hari Santri tidak dilaksanakan di MWC seperti yang tahun kemarin.
nanti ada upacara hanya di Batam saja. Kalau dulu kan di masing-masing MBT. Saja ini lebih senang kalau di tiap-tiap MBT itu ada upacara apel peringatan Islam. Tapi tidak diserukan, tidak ada itu ya kan? Kalau tidak diperbolehkan malah. Kalau dulu kan instruksinya dari Kapolri ke Kapolres, setiap jajaran menjadi huruf di setiap tingkatan sampai dengan kecamatan, sehingga Kapolsek itu menjadi huruf waktu. Nah itu tidak diperkenankan. Kemudian acara-acara yang disampaikan Pak Munir tadi, Pak Sanu Munir tadi, itu acara-acara yang ada di cabang. Jadi acaranya cabang, kita nanti supaya partisipasi, termasuk lomba ujian, Suni paling pintar ujian. Ditobah, baca tahlil. Biasanya imamnya di lomba ini dia malah rapal. Jadinya ya mukri ya. Ini udah betul. Enggak siap. Baca kitab kuning. Ya urusannya ini. Sing melok sapa terus dinane di juri dhewe. Ya biasanya ini Pak pondok kan ini kan ya Madinah dunia. Wonten pondok Mia. Maksudipun sing peserta Nggih. pada pondok ya rawani dunia kalian. Nah, saya dunia pun aja nih. Pak, mangke wonten rapat koordinasi lebih luas melibatkan MBCNO. Mengenai mungkin saged dipun suarakan. Pondok yang itu saja. Ini beberapa agenda nanti itu nanti akan kita sikapi sesuai dari surat edaran dari sana. Kemudian untuk MBT sendiri itu kita nanti tetap juga ada acara puncak kita hari santri ini nasional ini itu minimal yuk tujurenan tumpengan karo kataman karo tahlil neng sing gawe anen tahlil karo neng ngene sing gawe niku napa jenenge jihad niku lho napa resolusi jihad. Kalau maknanya maaf untuk menambah seandainya bisa dan seadanya ben soleh ngiling-ngiling ben benak seumpama dhewe ngeneki peringatan hari santri ini pas pena peletakan batu pertama bangunan ngoten Tidak nunggu. Itu tak nunggu. Tidak nunggu. Caranya kayak pojokan tok. Di sini orang tua. Kayak kitir. Orang aja nenek orang. Mau diletaknya dong. Yo. Minimal tanggal 22 kan. Tanggal 22 itu malam 23 atau malam 22? Malam 23 ya. 22 malam 23 dinane apa? Kamis. Tergantung Kamis. Mengko ngundang ranting-ranting Kamis malam Jumat. malam Jumat. Iya, kita coba Jumat. Ada 22 pas Kamis malam Jumat insya Allah. Malam Jumat enak enggak kalau Yasin rumah. Sak bare Yasin. Orang barang di kamera mulai jenengan jadi kok. Bukan pemahaman kok. Bisa lihat wajib mari kita masak. Ya, napa dipun Malam 22. Malam 22. Saya cuma minggu itu bareng sama orang-orang. Nggih, Pak. Penak malam Jumat apa penak malam Kamis? Malam Sabtu. Malam Sabtu nih, tanggal 23. Ada peringatan gitu. Ada apa yang mboten apa-apa. Oleh malam semua gak gaya.
Dengan kan yang terpakai mengandalkan pas tua terus jeringan. Lagi wong mati maju luwih apik, lagi ini mundur titik malah. Malam Sabtu nggih. Malam Sabtu tanggal 23 Oktober. Tempatnya teng mriki nggih. Nggih, terus Lho tak emer Mboten ya. ning anu. Dan sanawi ya. Mboten teng kene tanah sing arep dibangun kuwi. Pun sisi materi niku, terus niku untuk hari santri. Nanti setelah ada edaran dari cabang, mungkin kita mengikuti. Ini sih perlu disiapkan. Yang kedua, masalah panitia pembangunan. Niki Pak Zakaria bilai karena keadaan menyerahkan kembali ke MPC dan ini krono dhisik wakil niku Pak Robingan kalian Pak Nur Hadi. Terus ini ketuanya saat ini Pak Robingan, terus wakil ketua panitia pembangunan ini Pak Nur Hadi, sekretarisnya Mas Kavi, wakil sekretarisnya siapa? Apa Edi? Koyok wis kok tulis dereng. Kasih Mas Kavi to. Saking penuh sih yang atasnya. Nggih, saking penuh wonten terus nek saged niku kan dipun rataaken. Ada SK surat tugas biar lek wis di SK harian nanti tentang seksi-seksi seksi yang lain biar dilengkapi panitia tersebut. Nanti sing jelas dari MBJ itu menerbitkan surat tugas atau SK panitia itu dan nanti panitia setelah itu rapat sendiri yaitu melengkapi kepengurusan panitia pembangunan kantor. Buat niku masalah pembangunan mungkin tugasnya melengkapi kepengurusan itu lalu lengkap di SK niku MBJ. Ini secepatnya, ini secepatnya. Oke, Pak Nur. Nuwun sewu. Langsung kemawon dalam kepanitiaan ini kemudian kersane sepindah ada rasa memiliki kaping kalih kekompakan ke saged sak inget sak eko. Niku dalam melengkapi tetap nanti melibatkan ranting mawon. Saat ini kalau kita ini kurang lengkap, sekaligus ranting lalu mungkin kan duit kompak. Karena untuk bangunan itu sekarang harus IMD. Nanti setelah selesai tanggungan maupun setelah munculnya gambar desain dan speknya itu pun maupun terus menurut saya mungkin diusahakan mungkin kalih lampah IMD itu dibangun bisa kesannya di belakang hari ini buat teman-teman permasalahan awal ini sedangkan kalau masih saya IMD Ya, disampun, bangunan sampun. Niki selajengipun koin NU, kanca-kanca Klasisnu didampingi saking pengurus harian MBC Mas Bambang sama Mas Sekretaris. Untuk itu Mas, Ibu monggo menyampaikan gambarannya bagaimana, terus nanti disikapi di sini nanti bentuknya kayak apa. Waalaikumsalam. tahun-tahun 2 tahun yang lalu, cuman di tahun itu nanti beberapa perkembangan nanti situasi cuma pada ini terkait
dengan keuangan itu memang pengelolaannya harus benar-benar jeli dan semuanya dilakukan sekaligus transparan. Jadi misalnya kan selama ini kan untuk kecamatan Gundang itu sama sekali tidak ada data konkret tentang jumlah kaleng yang misalnya dibuka pada minggu pertama, minggu kedua ataupun minggu keempat. Jadi kita tidak bisa memantau misalnya di Gundang itu yang dibuka berapa kaleng, yang dapat diambil berapa itu tidak ada. Jadi kelemahan kita yang jelas diantaranya di situ. Kemudian memang menawi dipun terapaken nggih dipun sulit, cuma untuk waktu mungkin ya ora dilami keranten SDM yang ada kaitannya dengan IT itu kayaknya sangat terus dirantai. Sebab yang kemarin yang sudah pernah didata itu rata-rata tidak bisa mengelola data. Untuk berikutnya ini kami dari Lasis itu sangat berharap nanti dari ranting itu minimal ada satu yang bisa mengelola data. Untuk masalah pembagian persentase itu sudah berjalan sesuai dengan arahan dari Kaidawir ataupun yang dari Israel 50. Cuman untuk yang lain itu ada yang masih belum sesuai karena nanti itu kita punya gambaran itu menawi dipun restu itu malah mboten ngawontenaken diklat. Kita langsung ke mawon ke lapangan. Jadi ketika nanti kita melakukan briefing itu langsung bisa memberikan contoh model kebutuhan itu. Jadi kalau kebutuhan nanti yang kami khawatirkan itu yang dikirim bukan yang bisa data, bisa itu mungkin melakukan itu masih kata singkat sama-sama atau enggak. Untuk masalah pembagian itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merusakan saking Kang Duki, memang alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami dari Laisismu dari saking ketua dan suku dibanding ke Kaidawir ketepatan pengurus Laisismu MBC Kaidawir itu tasik saudara kalian Kang Duki. Terus Pak kalian katangan itu memang tasik kerandah kalian dikirimipun Kang Duki. Jadi memang secara teknis itu memang sebenarnya Kang Duki itu memang sudah sering sharing dengan Kaidawir. Waktu itu kita bersama tim dan kita mengajak dari yang sekarang ada misalkan dari Kang Sorti itu memang kita nanti ke depan itu ada dokumentasi. Tetapi intinya adalah harus ada pelaporan ketika kita sudah memilih misalkan pendapatan dari MBC, pendapatan kaleng setiap selapan itu sebenarnya sudah dilaporkan memang
pure 100% itu untuk kepentingan pembelian tanah. Tapi ada teknis yang tidak pernah disentuh, yaitu bagaimana ranting-ranting itu untuk pembelajaran terkait dengan pelaporan itu. Nah, kami berharap mungkin ketika kita memilih, karena sesuai dengan yang dari awal itu sebenarnya tidak banyak yang berubah pengelolaan dari MBC Kalidawir terkait dengan terkait dengan koin kotak laisisme MBC Kalidawir hampir tidak berubah. Cuman karena memang sana memang sudah berkembang sampai akan mendirikan BMT ke MBC yang lain. Itu mungkin yang terbaru. Kami berharap dari laisisme MBC Gondang ada sedikit anggaran yang mungkin bisa kami kelola dan itu bisa kami buat percontohan untuk ranting ketika acara Lailatul Jihad. Kalau terkait teknis seperti yang disampaikan Kang Bugi, yaitu kita lebih condong mengadakan turba daripada diklat. Karena yang kami khawatirkan itu terkait ketika yang dikirim itu memang bukan faknya yang dikhawatirkan di situ. Kami menyadari memang selama ini memang terkait teknis memang belum terlalu masuk memang, karena ya gimana, kita memang fokusnya kan untuk semua dana yang masuk ketika waktu pengumpulan di Lailatul Ijtimah itu total semua masuk ke tanah. Kami berharap ada anggaran yang bisa dikelola dari laisisme, karena kita akhirnya membawa juga mengajak beberapa teman. Tapi untuk teknis memang kita lebih memilih turban, nanti kita menggandeng dari LBM maupun dari LDNU ke MBC dan mengundang diizinkan seperti itu. Terkait teknis itu hampir tidak ada yang berubah seperti dari awal yang ketika kita launching untuk mengadakan kaleng koin NU di MBC seperti itu. Nanti yang terpenting terjadi semacam kesepakatan, kita baik-baik, tidak ada istilah mengenakkan satu pihak, nanti akan enak semuanya. Dan ini teknis-teknisnya monggo. Nanti mau turba tiap berapa desa monggo. Kalau Mas Munir ini memang wakil ketua MBC yang membidangi di Lasisnu. Kalau Mas Robingan membidangi di Pagar Nusa dan Kesenian Jamiah Kupat wal Kupat. Terus kalau Pak Jikakarya itu di pendidikan sebenarnya. Pulau sekaligus ADN. ADN. Jadi sudah dibagi-bagi. Jadi nyata ya, niki sembilan agendakan kapan ada pertemuan. Selesai ya penjenengan ketonku. Oke, acaranya menunggu. Tanggal 20 ke bawah. 20. Nanti kalau Awan apa bumi? 20 ke atas. 20 ke atas, 24, tanggal 23 ada acara. 23 acara Sebelum peringatan Hari Santri. Hari santri kalau kayak gini wonten ketua panitia sinten itu yang apakah itu sebenarnya termasuk mengkoordinasikan partisipasi dalam cabang itu sinten, terus akhlak hari santri mungkin pengenalan itu sinten mungkin. Awakmu Robingan. Robingan mau Pak. Ini kamu pun pesen kula. Jabri keranten tiket dalu keputusan manut. Iki
koordinatore Rabingan karo sapa? Wong telu ya. Wong loro wong telu. Kalau tentuakan ketua sekretaris pemilihan. Caranya apa Panitia peringatan. Panitia hadrah yang mengurusi yaitu hari santri loh. Pak Samsul Arifin sebagai ketua panitia, sekretaris maskapai, seksi acara Pak Rombongan. Setuju ya? Bon ya. Panitia peringatan Pak. Tempatnya di sini kita ngurusi bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua Panitia, dan sebelum rapat ini dinyatakan selesai, saya bacakan hasil rapat pada malam hari ini, yaitu rapat agenda rapat pada hari ini yang pertama tentang pengurusan santri, yaitu kita kegiatan hari santri menunggu dari edaran dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan upacara itu dihandle langsung dari LP Ma'arif NU, dan di MBC diadakan upacara, tidak ada upacara apel. MBC diharapkan ikut berpartisipasi acara hari santri yang ada di cabang. Untuk kegiatan kita sendiri, MBC mengadakan peringatan hari santri tepatnya tanggal 23 Oktober, Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Hikmah. Acaranya Khatmul Quran, Alhamdulillah, waktu jam 19.30 waktu Indonesia. Ketua panitia hari santri yaitu ketuanya Bapak Samsul, sekretaris saudara sahabat Kafi, seksi acara adalah Bapak Rombongan Abdul Aziz. Dan agenda rapat yang kedua yaitu tentang pembangunan kantor itu, yaitu panitia yang sudah dibentuk lekas melengkapi kepanitiaannya, mulai kepanitiaan, dan nanti akan kita musyawarahkan bersama ranting, dan nanti ketika kita membangun diikut sertakan yaitu mengurus IMB-nya. Yang ketiga agenda Lasisnu, yaitu Lasisnu MBC Gondang minta anggaran, jelas bikin waktu dan senat dan usulan dari Bapak Nurhadi yaitu MBC harus menyiapkan buku laporan peranting yang harus disikapi dari pengurus Lasisnu, yaitu nanti menyiapkan buku kas ranting setiap bulan itu nanti tahu. Dan setelah itu MBC NU atau Lasisnu akan merembuk bersama tentang amrih atau lebih baiknya Lasisnu yang ada di dunia itu. Dan nanti untuk pertemuan atau diklat cepat, pertemuan diklat cepat yaitu dilaksanakan pertengahan tanggal 20 Oktober. Tanggal cepat lagi ya, maju tanggal 10 ya. Februari kuwi maksudnya. Tanggal 15 ke atas ya. Tanggal 15 ke atas, tanggal 20 ke bawah, karena nanti 23 ada acara, 24 kita ada ngaji bareng di Pondok Wonokromo, Kumpul Ngeling, sing urung ngaji, janji tanggal 24 Sabtu malam akad di Pondok Wonokromo ngaji bareng atau liwetan. Tanggal 30 agendanya ziarah atau silaturahmi di alumni Jawa Tengah, alumni Semarang dan Semarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sekali lagi untuk sahabat-sahabat Lasisnu, yaitu menyiapkan
dan menyiapkan dari teman-teman IT-nya ini untuk pembaruan. Tolong ini dari MBC minta kepengurusan Lasisnu. Jadi Lasisnu coba sampai Pak Ibu pengurusan Lasisnu sampai jelas nih. Sopo iki lagi sama rekrut sing jelas iki dan masukno pengurusan nanti ya dilaporkan ke MBC. Betul nggih? Ya. Itu tolong dipersiapkan. Alhamdulillah ada tenaga baru dari Kiping ini andalan semua itu pengalaman mendamping. Nanti kalau mungkin bisa direkrut di pengurusan MBC. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang minta maaf dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan dari Roy Surya. Allahumma sholli ala sayyidina